Perpustakaan Nasional Indonesia atau Perpusnas adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan di Indonesia. Perpusnas memiliki tugas untuk mengembangkan dan membina perpustakaan di seluruh Indonesia. Perpusnas memiliki koleksi buku yang sangat lengkap, mulai dari buku-buku pelajaran, buku-buku referensi, buku-buku fiksi, hingga buku-buku langka. Selain itu, Perpusnas juga memiliki koleksi media lainnya seperti majalah, koran, film, dan musik. Perpusnas memiliki berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti layanan peminjaman buku, layanan baca di tempat, layanan internet, dan layanan penelitian. Layanan peminjaman buku di Perpusnas sangat mudah. Kalian hanya perlu mendaftarkan diri sebagai anggota Perpusnas, kemudian kalian bisa meminjam buku sesuai dengan kebutuhan kalian. Layanan baca di tempat juga sangat nyaman. Perpusnas memiliki ruang baca yang luas dan nyaman, dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti meja, kursi, komputer, dan tidak lupa dilengkapi dengan stop kontaknya. Layanan internet di Perpusnas juga sangat cepat dan stabil. Kalian bisa menggunakan layanan internet ini untuk mencari informasi atau mengerjakan tugas. Layanan penelitian di Perpusnas sangat lengkap. Perpusnas memiliki berbagai koleksi buku dan media lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk penelitian. Perpustakaan Nasional Indonesia adalah tempat yang sangat asik untuk belajar dan menambah wawasan. Yuk kunjungi Perpusnas dan temukan ilmu yang bermanfaat. Halo Sobat Explorer! Baik lagi di acara kita Kulak-Kulik edisi di Explorer. Kali ini kita lagi ada di Perpusnas, tepatnya di Jalan Salemba Raya nomor 28A, Jakarta Pusat. Nah, buat kalian yang hobi membaca, kalian bisa banget nih datang ke sini. Nah, di sini banyak berbagai macam buku loh, seperti buku anak-anak, buku remaja, hingga buku dewasa. Tunggu apa lagi? Yuk kita explore! Ruang Aksara menampilkan peta Indonesia di layar digital di salah satu sisi dindingnya. Layar tersebut dilengkapi dengan suara yang menceritakan kronologis rakyat Indonesia mengenal huruf. Di sebelah ruang aksara, ada ruangan yang menyajikan penjelasan mengenai perkembangan media penulisan serta barang-barang yang menjadi saksi sejarah seperti media tulis bambu, kayu alim, daun lontar, gebang, gluang daluang, kertas Eropa, hingga kertas Cina. Dan di selasar menuju gedung baru, naskah Nusantara asli dipamerkan dalam kotak-kotak kaca. Ada Negara Kertagama karya Empu Prapanca yang asyur, dan Babad Diponegoro yang ditulis sendiri oleh Pangeran Diponegoro. Keduanya masuk dalam daftar warisan budaya dunia UNESCO. Di pendopo museum juga terdapat buku-buku tentang Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, lengkap dengan foto-fotonya. Halo Sobat Explorer! Nah, sekarang kita lagi ada di mana nih? Kita lagi ada di Perpustakaan Nasional atau Perpusnas, tepatnya ada di Jalan Merdeka, Jakarta Pusat. Nah, kita mau ngapain sih di Perpusnas ini? Nah, untuk step pertama kita harus menukarkan tas kita ke tas yang sudah disediakan oleh Perpusnas. Yuk ikutin kita! Gedung Perpustakaan Nasional sebagai salah satu lembaga budaya dan ilmu pengetahuan terkemuka di Indonesia
tidak hanya menyediakan koleksi buku yang kaya, tetapi juga berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan belajar dan riset para pengunjung. Fasilitas utama yang dapat diakses di sini diantaranya: 1. Ruang baca. Pengunjung dapat menikmati kenyamanan dan ketenangan di berbagai ruang baca yang tersedia. Ruang baca ini dilengkapi dengan meja-meja studi dan kursi yang ergonomis, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membaca dan belajar. Koleksi buku dan materi referensi. Gedung Perpustakaan Nasional memiliki koleksi buku yang sangat luas dan beragam, dari buku-buku klasik hingga literatur terkini. Pengunjung dapat menemukan berbagai materi referensi untuk memenuhi kebutuhan penelitian dan pembelajaran mereka. Ruang loker penyimpanan barang digunakan untuk menyimpan barang-barang pengunjung yang tidak diperlukan atau tidak dibawa ke dalam perpustakaan. Para pengunjung wajib mengakses ruang ini sebelum masuk ke dalam perpustakaan. Tiap-tiap pengunjung akan mendapatkan satu kunci loker dan satu tas untuk membawa barang-barang yang diperlukan. Ruang konsultasi dan bimbingan. Untuk para pengunjung yang memerlukan bantuan dalam merinci topik atau mendapatkan arahan penelitian, tersedia ruang konsultasi dan bimbingan yang diisi oleh para pustakawan yang kompeten dan ramah. Nah, Sobat The Explorer, kali ini kita udah ada di lantai 2 dari Perpusnas. Nah, di lantai 2 Perpusnas ini tuh ada apa aja sih, Dis? Di lantai 2 Perpusnas ini kita ada auditorium, ada pusat keanggotaan, dan pusat informasi. Yuk, kita eksplor! Sarana teknologi dan akses internet. Gedung ini dilengkapi dengan fasilitas teknologi terkini, termasuk komputer dengan akses internet. Hal ini memungkinkan pengunjung untuk mengakses sumber daya elektronik dan melakukan riset online. Ruang diskusi dan seminar. Bagi komunitas akademis dan peneliti, tersedia ruang diskusi dan seminar yang dapat digunakan untuk pertemuan, presentasi, atau diskusi kelompok. Kafe dan area istirahat. Gedung Perpustakaan Nasional juga menyediakan kafe atau area istirahat, di mana pengunjung dapat bersantai sejenak, berbicara dengan rekan-rekan, atau sekedar melepaskan penat sebelum melanjutkan kegiatan belajar mereka. Galeri seni dan pameran. Sebagai wadah untuk pengembangan dan apresiasi seni dan budaya, gedung ini seringkali menyelenggarakan pameran seni dan budaya. Pengunjung dapat menikmati karya seni lokal maupun pameran sementara dari berbagai seniman. Dengan berbagai fasilitas ini, Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tidak hanya menjadi tempat untuk membaca dan belajar, tetapi juga menjadi pusat kegiatan intelektual dan budaya. Nah, Sobat The Explorer, setelah kita ngeganti tas kita jadi tas milik Perpusnas, sekarang kita mau bikin kartu anggota Perpusnas. Nah, untuk membuat kartu Perpusnas ini, kalian cukup menyediakan atau menyiapkan KTP aja. Kalian udah bisa membuat kartu dari keanggotaan Perpusnas ini. Terdapat beberapa prosedur pembuatan kartu keanggotaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang pertama, para pengunjung dianjurkan untuk mendaftar online terlebih dahulu melalui website resmi perpusnas.go.id dengan mengisi data diri untuk mendapatkan nomor registrasi untuk proses selanjutnya. Selanjutnya, Sobat Explorer bisa melanjutkan prosedur pembuatan kartu keanggotaan di lantai 2. Di sini, kalian akan mencetak nomor antrian untuk melanjutkan proses verifikasi data dan foto. Setelah selesai proses pemotretan, kalian akan segera mendapatkan kartu yang telah dicetak. Mudah bukan? Yuk Sobat Explorer, segera daftarkan diri kalian ya! Nah, Sobat The Explorer, kita udah selesai nih untuk bikin kartu Perpusnasnya. Kartu ini gunanya untuk apa sih? Kartu ini tuh harus selalu dibawa ketika berkunjung ke Perpusnas. Nah, kartu ini juga berfungsi untuk meminjam buku di Perpusnas dengan maksimal 3 buku. Nah, Sobat Explorer, di Perpustakaan Nasional ini terdapat 24 lantai yang masing-masing lantainya memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. Nah, Perpusnas sendiri tidak hanya untuk tempat koleksi buku saja, namun juga memiliki berbagai fasilitas lainnya, seperti ruangan teater, layanan audiovisual, area budaya baca, dan lain-lain. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memiliki total 24 lantai yang disuguhkan dengan fasilitas dan kegunaannya masing-masing. Di antaranya yaitu lantai 1, yaitu lobi utama. Lantai 2, ruang layanan keanggotaan perpustakaan dan ruang teater. Lantai 3,
zona promosi dan budaya baca. Lantai 4, ruang pameran koleksi perpustakaan. Lantai 5, ruang pustakawan. Lantai 6, zona data center. Lantai 7, layanan anak, lansia, dan disabilitas. Lantai 8, layanan audio visual. Lantai 9, layanan naskah Nusantara. Lantai 10, layanan deposit. Lantai 11, monograf tertutup. Lantai 12, ruang baca pemustaka. Lantai 13 dan 14, layanan koleksi buku langka. Lantai 15, layanan referensi. Lantai 16, layanan koleksi foto, peta, dan lukisan. Lantai 17 dan 18 yaitu Kantor Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Lantai 19, layanan multimedia. Lantai 20, layanan koleksi berkala mutakhir dan bidang ilmu perpustakaan. Lantai 21 dan 22, layanan monograf terbuka. Lantai 23, layanan koleksi bangsa-bangsa dunia dan majalah terjilid. Dan terakhir, lantai 24, yaitu layanan koleksi budaya Nusantara, eksekutif lounge, dan ruang penerimaan tamu mancanegara. Nah Sobat Explorer, kali ini kita sedang berada di lantai 24 di mana lantai ini sering digunakan untuk layanan koleksi budaya Nusantara, penerimaan tamu mancanegara, dan juga executive lounge. Nah, Sobat Explorer, setelah kita berkeliling perpusnas, sekarang kita mau ngisi perut kita nih. Nah, di sini kita beli mie instan cup. Harganya pun cukup affordable buat kantong pelajar. Nah, buat kalian juga yang kesini belum makan dan lapar, kalian bisa juga nih mencari makanan berat yang ada di kantin ini. Contohnya ada gado-gado, ada bakso, ada mie ayam, dan beberapa makanan berat lainnya yang mengandung nasi. Perpustakaan yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, menyediakan kantin yang nyaman bagi pengunjung. Kantin dengan konsep terbuka tersebut berada di lantai 4 gedung Perpusnas. Di sana, kalian akan disambut dengan luasnya ruangan yang berisi bangku dan sofa yang berwarna oranye dan juga biru. Banyak makanan dan minuman yang tersedia di kantin Perpusnas, mulai dari makanan berat, makanan ringan, dan minuman segar, seperti nasi, snack ringan, kopi, jus buah, dan masih banyak lagi. Harga menu di kantin Perpusnas juga relatif terjangkau. Selain itu, di sana juga terdapat sofa yang disediakan di kantin ini, membuat pengunjung tak perlu khawatir jika tak mendapatkan tempat duduk. Nah, sambil makan, kita bisa nih menikmati view kota Jakarta dengan pemandangan Monas. Perpustakaan Nasional terus bertransformasi untuk menjadi perpustakaan modern dan ramah masyarakat. Dengan berbagai layanan dan fasilitas yang tersedia, Perpusnas menjadi tempat yang tepat untuk belajar, berkarya, berekspresi, serta memainkan peran penting dalam pelestarian informasi dan budaya. Mari kita manfaatkan perpustakaan untuk menimba ilmu dan mengembangkan potensi dalam diri. Udah, berarti udah punya kartunya ya? Gak berbentuk kartu tapi mobile. Oh, mobile, oke. Suasananya enak, tenang, jadi bisa ngerjain tugas dengan nyaman. Tapi tadi tuh waktu nyari buku tuh bermasalah kata mbaknya, jadi ya masih kurang memuaskan buat peminjaman bukunya. Kalau dari suasananya, seperti yang tadi saya bilang, nyaman. Untuk kafenya ya bisa dimengerti sih kenapa harganya mahal ya. Mungkin karena tempat-tempat yang biasa orang kunjungi kalau wisata juga. Terus untuk buku-bukunya, kalau untuk buku yang ambil sendiri di rak, lebih gampang sih jadinya. Cuma kalau misalnya yang harus dipesan dulu itu sih yang susah. Karena kayak tadi aja dibilangnya bermasalah. Mungkin dari operasionalnya kali ya, lebih diperhatikan lagi buat peminjaman bukunya, terus juga mas-mas mbak-mbaknya, para karyawannya lebih ramah lagi. Tadi soalnya ada yang galak gitu. Oh, ada yang galak ya, kurang senyum kali ya. Oke Sobat Explorer, berakhir sudah keseruan kita edisi Perpusnas Jakarta. Gimana nih edisi Perpusnas kali ini, seru nggak?
Nah, jangan lupa ajak teman-teman kalian, bestie-bestie kalian, dan juga jangan lupa ajak orang tua kalian ya buat ke Perpusnas. Nah, jangan lupa juga untuk terus ikutin episode The Explorer selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dadah!